Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sejauh ini engkau melangkah, mencoba satu persatu cara agar lepas dari lilitan hutang yang semakin hari semakin terasa menghimpit dada. Siangmu dipenuhi angka-angka, malammu diselimuti gelisah. Engkau bekerja lebih keras, mengurangi tidur, menahan segala keinginan, bahkan menjual apa saja yang bisa dijual demi bisa membayar satu demi satu tagihan yang datang. Tapi tetap saja, kenyataan tak banyak berubah. Rasanya seperti berlari di tempat. Dan di saat itu, kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa hidupku seperti ini? Mungkin ini bukan tentang kurangnya usaha, bukan pula tentang rezeki yang tak cukup, tapi tentang hati yang belum sepenuhnya berserah. Kita seringkali memohon pertolongannya, tapi tetap menggenggam kendali seolah semua bisa kita atur sendiri. Kita lupa bahwa Allah lah pemilik segala jalan keluar. Kadang yang kita butuhkan bukan lebih banyak uang, tapi lebih dalam tentang keyakinan. Bukan tambahan pekerjaan, tapi tambahan kedekatan kepadanya. Mungkin Allah sedang ingin kau kembali, bukan hanya datang karena ada masalah, tapi tinggal karena cinta. Bukan sekedar mengetuk pintunya, tapi menetap dalam keikhlasan, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua, jika hatimu lelah, jika bebanmu terasa terlalu berat, maka ketahuilah bahwa Allah Maha melihat. Tak ada air mata yang sia-sia, tak ada doa yang tidak didengar. Teruslah melangkah, jangan berhenti, karena bisa jadi pertolongan itu sedang menuju kepadamu. Hanya saja, Ia ingin kamu lebih dulu menoleh pada Tuhanmu. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik subscribe untuk terus bersama dalam perjalanan hati dan iman. Lalu tinggalkan komentarmu di bawah dan ceritakan, apakah kamu juga sedang berjuang keluar dari lilitan hutang? Mungkin dari ceritamu, Allah akan menurunkan jalan bagi orang lain juga. Yang pertama adalah niat melunasi. Melunasi hutang bukan hanya tentang meringankan beban di pundak, tapi juga tentang menyucikan hati dan menata kembali hubungan kita dengan Allah. Niat adalah awal dari segalanya. Jika kita meniatkan pelunasan hanya agar bisa tenang secara finansial, maka mungkin hasilnya akan setara dengan upaya duniawi semata. Tapi jika meniatkan untuk melunasi hutang karena ingin kembali hidup dalam keberkahan, agar jiwa tak lagi terikat oleh beban, dan agar ibadah kembali ringan tanpa rasa bersalah, maka disitulah rahmat Allah mulai turun perlahan. Karena Allah tak hanya melihat kerja kerasmu, tapi juga melihat niat tersembunyi yang tertanam di dasar hatimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berhutang dengan niat ingin membayarnya, maka Allah akan memudahkan pelunasannya. Hadis riwayat Bukhari. Lihatlah betapa besarnya kekuatan niat dalam pandangan langit. Niat yang lurus akan memanggil pertolongan Allah bahkan sebelum usaha itu membuahkan hasil. Maka luruskanlah hatimu sebelum melangkah lebih jauh. Jangan hanya ingin bebas dari tekanan, tapi juga ingin bersih dari beban rohani. Karena sejatinya, hutang tak hanya mencengkram angka-angka dalam rekening, tapi juga bisa menahan laju ruh menuju ketenangan. Dan Allah dengan segala kasih sayangnya akan membuka jalan yang tak pernah kamu duga. Hanya karena niatmu yang tulus ingin menyelesaikan urusan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ada tindakan langit atau langkah spiritual dalam kondisi sempit. Salah satu senjata terkuat yang sering terlupakan adalah doa. Bukan sekedar lantunan lisan, tetapi doa yang lahir dari hati yang merasa tak punya daya selain bersandar kepadanya. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi himpitan hidup adalah Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan cukupkan aku dengan karuniamu daripada bergantung kepada selainmu.
Ucapkan doa ini setiap hari, ulangi dengan keyakinan, dan biarkan kata-katanya menyusup ke dalam keyakinan terdalam. Karena terkadang jalan keluar bukan ditemukan dengan tangan, tapi dibukakan oleh doa yang tulus. Kemudian salat tahajud dan duha adalah dua amalan yang memiliki dampak besar bagi siapapun yang menjalaninya dengan istiqomah. Di sepertiga malam terakhir, ketika dunia tertidur, Allah turun ke langit dunia dan menawarkan ampunan serta pertolongan. Di saat itulah, curahkan segala resah, mohon dibukakan jalan, lalu lanjutkan pagi harinya dengan sholat duha, karena dalam duha tersimpan pintu rezeki yang tak terduga. Jadikan kedua sholat ini bukan sebagai beban, tapi sebagai pertemuan mesra antara engkau dengan Rabb-Mu. Karena siapa yang rajin mengetuk pintu langit akan disambut dengan karunia yang melebihi logika manusia. Lalu sedekah, walau tampak kecil di mata manusia, adalah magnet rezeki yang besar di sisi Allah. Jangan tunggu berkecukupan untuk memberi. Justru ketika sedang sempitlah, sedekah menjadi bukti bahwa engkau percaya pada janjinya. Berikan yang terbaik dari yang ada. Walau hanya Rp1.000, sebutkan niatnya untuk melunasi hutang dan menarik keberkahan. Allah tak pernah menghitung besar kecilnya, tapi ketulusan yang menyertainya. Karena dari tangan yang memberi di tengah kekurangan, langit akan menggugurkan pertolongan dengan cara yang seringkali mengejutkan. Dan jangan lupa untuk menoleh ke dalam. Mungkin ada dosa-dosa yang belum disadari yang menghalangi derasnya rezeki dan datangnya pertolongan. Bertaubatlah, bukan karena merasa diri kotor, tapi karena rindu ingin kembali dalam pelukan ampunannya. Taubat bukan hanya menghakimi masa lalu, tapi juga memulai babak baru yang lebih bersih. Allah Maha menerima taubat, bahkan dari hamba yang datang dengan segunung beban. Bersihkan hatimu, bersihkan langkahmu, dan mintalah agar dosa-dosa itu tak lagi menjadi penghalang antara dirimu dan pintu rezeki yang telah Allah siapkan. Kemudian lanjutkan dengan tindakan duniawi atau langkah bumi, lebih tepatnya berusaha dan berikhtiar. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah evaluasi keuangan dan gaya hidup. Catat seluruh pemasukan dan pengeluaran dengan jujur, lalu pisahkan mana yang kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Kadang bukan hanya karena kurang rezeki, tapi karena cara mengelolanya yang belum tepat. Kemudian mulailah usaha kecil dari keterampilan yang dimiliki. Sekecil apapun itu, entah itu memasak, menjahit, menulis, atau menawarkan jasa online sederhana. Jangan remehkan langkah kecil, karena Allah sering memulai pertolongan dari hal yang tampak biasa, tapi dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jika ada aset yang tidak produktif, pertimbangkan untuk dijual dan dialihkan menjadi modal atau pelunasan hutang. Bukan berarti menyerah, tapi sedang mengatur ulang prioritas. Lebih baik kehilangan barang daripada kehilangan ketenangan jiwa. Yang terakhir, carilah peluang pendapatan tambahan, seperti menjadi freelancer, dropshipper. Di era digital saat ini, banyak jalan halal terbuka lebar. Jangan malu memulai dari nol, karena setiap langkah yang dilakukan dengan ikhtiar dan tawakal pasti bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, hidup dalam lilitan hutang memang bukan perkara ringan. Ia bisa melemahkan semangat, mengaburkan harapan, dan membuat langkah terasa berat. Tapi ketahuilah, setiap kesempitan yang Allah izinkan terjadi selalu mengandung jalan keluar yang Dia siapkan. Mungkin tidak datang secepat keinginanmu, tapi selalu hadir tepat pada waktunya. Syaratnya hanya satu, jangan berhenti melangkah dan jangan pernah lepas menggantungkan harap kepadanya. Gabungkan langkah langit dan langkah bumi, perkuat doa, perbanyak ikhtiar, dan benahi niat. Jangan biarkan beban ini menjauhkanmu dari Allah. Justru jadikan ia sebagai jalan untuk lebih dekat, lebih jujur, dan lebih bertawakal. Karena pada akhirnya, bukan besarnya hutang yang menentukan akhir kisahmu, tapi sebesar apa keyakinanmu bahwa Allah Maha mampu melunasinya dengan cara yang tak pernah kamu sangka. Jika video dan nasihat ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan kebaikan ini dengan mengklik tombol share dan tuliskan di kolom komentar. Aku yakin Allah akan membantuku, karena bisa jadi dari keyakinanmu hari ini
akan lahir pertolongan esok hari. Semoga Allah mudahkan jalanmu, lunaskan semua bebanmu, dan lapangkan hatimu dengan cahayanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.